Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Review Buku Teman Baca. Aku Peti, teman baca kamu kali ini, dan di video ini aku mau ngebahas satu buku nih. Ini yang udah aku pegang, judulnya Things Left Behind, ditulis sama Kim Se-byul dan Jeon E-won. Sesuai dengan namanya ya, ini udah pasti penulis bukunya asalnya dari Korea Selatan. Dan kalau misalnya kamu nggak familiar nih sama judul bukunya, mungkin kamu lebih familiar sama series yang ada di Netflix. Judulnya itu Move to Heaven. Nah, si series Move to Heaven itu diadaptasi dari buku ini. Dan aku denger sih dari teman-teman ya yang udah nonton seriesnya, itu katanya seriesnya sedih banget, pokoknya bikin nangis banget. Aku sendiri belum nonton, tapi memang pas baca buku ini, nuansanya tuh memang kelam sih dan sendu ya. Dan menyedihkan juga, jadi memang kamu kalau mau baca buku ini mungkin jangan dalam kondisi suasana hati yang lagi sedih kali ya, ntar malah makin sedih soalnya. Seperti yang ditulis di belakang buku ini nih. Buku ini mengungkap beragam kisah nyata di balik kematian yang diceritakan oleh seorang pengurus barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Baik yang meninggal karena sebab natural maupun tidak. Misalnya pembunuhan atau bunuh diri. Serem banget ya. Saat diminta membersihkan barang-barang milik orang yang telah meninggal, terkadang ditemui kasus-kasus mengejutkan seperti orang tua yang meninggal tanpa diketahui orang lain dan jenazahnya baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Ditulis dengan jernih dan menyentuh, buku yang mengilhami K-drama Move to Heaven ini menggabungkan pengalaman pribadi dan renungan personal dengan bahasa yang mengalir dan enak dibaca. Jadi memang ini isinya adalah cerita dari si penulisnya yang tadi dibilang ya, dia profesinya itu tuh pembersih barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kebayang ya cerita-cerita yang ada di dalamnya tuh kayak gimana. Jadi buku ini tuh dibagi menjadi 4 bagian ya. Di depannya ada kata pengantar, ada prolog juga. Terus 4 bagian ini adalah cerita-cerita yang ditulis sama penulisnya tentang pengalaman dia membersihkan barang-barang itu tadi. Kemudian yang terakhir itu ada epilog. Epilognya ini menarik banget, jadi nanti aku mau ceritain juga. Sekarang kita masuk ke cerita-cerita di dalam buku ini ya. Jadi waktu aku baca buku ini, pas sampai setengah jalan kali ya kira-kira, aku tuh sempat bertanya-tanya ya, ini kenapa cerita yang dibahas di sini kok sedih-sedih semua ya? Terus udah gitu kayak orang-orang yang ada di sini tuh meninggal dalam kesendirian. Ternyata memang itu angle yang mau dibahas oleh penulisnya gitu. Jadi di Korea Selatan ini emang kayaknya banyak gitu ya orang-orang, khususnya mungkin lansia ya, yang meninggalnya itu tuh sendiri. Sebenarnya alasannya mungkin ada 2. Jadi antara yang pertama itu hubungan mereka dengan keluarga, dengan circle terdekatnya itu bisa jadi kayak udah renggang, udah nggak kontekan lagi, akhirnya mereka meninggal nggak diketahuin sama siapa-siapa. Sampai akhirnya ya berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian bahkan ya baru diketemukan dan baru keluarga dihubungin gitu. Terus yang angle kedua itu adalah si orang tua ini sebenarnya hubungannya baik-baik aja dengan anaknya, tapi ada kayak kecenderungan untuk ngerasa nggak enak gitu ya, nggak enak ngerepotin gitu mungkin. Jadi mereka tuh nggak mau anak-anaknya tahu apa yang sedang mereka alami, dan akhirnya ya mereka meninggal dalam kesendirian juga. Dua-duanya sama-sama sedih sih. Makanya di sini juga sebenarnya yang digambarin nggak cuman ada orang tua ya, jadi ada juga yang dari muda, perempuan muda, ada yang 20-an, 30-an, 40-an, ya sampai yang tua-tua. Nah, yang pertama gitu misalnya yang perempuan muda nih ada, dia cerita, jadi si penulisnya ini ngasih tahu kalau dia membersihkan tempat si perempuan muda ini meninggal, dan dia nemuin surat-surat gitu yang berisi kayak gambaran kalau si anak ini tuh sebenarnya kayak pengen membahagiakan ibunya dengan dia sekolah di kedokteran, terus kayak mau jadi dokter gigi yang bagus biar bisa membiayai pengobatan bapaknya dan segala macam. Tapi ternyata ketika dia dengar dari kayaknya mungkin semacam pemilik rumah yang disewa atau pemilik kosannya gitu kali ya, dibilang kayaknya dia cita-citanya tuh sebenarnya pengen jadi pencipta lagu deh. Tapi sayangnya dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia pengen itu ke siapapun, termasuk kayaknya sih ke ibunya juga ya. Jadi kayak cuma ditulis di surat-surat yang pada akhirnya tuh nggak terkirim. Ada lagi satu cerita, mungkin ini agak unik atau enggak juga ya. Jadi bapaknya ini ya ceritanya meninggal, memang udah lansia. Terus si pembersih ini, penulisnya bilang dia kayak menemukan banyak banget barang-barang perincilan kayak misalnya kosmetik, terus mungkin kayak obat-obatan yang bener-bener super duper banyak. Pas ditanya ke anaknya bilang, aduh itu sampah dibuang aja deh gitu. Terus si penulisnya ini nanya,
"Bapak ini apakah bekerja di bidang distribusi?" Ternyata anaknya bilang, "Enggak, tapi bapaknya ini tuh ternyata seorang pencuri," ya. Mungkin kalau misalnya zaman dulu ada yang tahu artis Winona Ryder, dulu juga kan sempat heboh ya, dia dulu diberitakan, suka ngutil gitu atau istilahnya tuh klepto. Aku rasa sih bapaknya ini mungkin setipe seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa menahan hasratnya untuk kayak ngambil-ngambil aja barang-barang di supermarket, dan mungkin anaknya juga ngerasa malu karena anaknya bilang si bapaknya ini pernah sampai dipanggil polisi. Terus ada lagi mungkin cerita yang tadi ya, menggambarkan renggangnya hubungan orang tua dengan anak. Jadi waktu si penulisnya ini membersihkan rumahnya, terus anaknya kan datang ya. Jadi emang ketika dia lagi bersih-bersih nih, keluarganya atau anaknya, kerabatnya gitu, suka ada yang datang untuk berkunjung, untuk ngeliat dan mungkin ikut kayak nyari benda-benda apa nih yang kira-kira bisa disimpan gitu. Termasuk keluarga yang ini. Jadi si penulisnya ini nemuin kayak semacam surat-surat berharga, mungkin itu kayak rekening atau tabungan atau warisan gitu. Nah, anaknya ini kayak nggak peduli dengan benda-benda lain yang ada di sekitarnya, terus dibilangnya kayak dia langsung ngambil aja tuh surat-surat berharga, terus mereka kayak langsung pergi aja gitu, nggak peduli dengan cerita apapun gitu pokoknya ya. Jadi kayak nggak kelihatan sedih juga. Terus penulisnya bilang, ya gimana ya, maksudnya mungkin nih karena penulisnya memang juga seorang orang tua yang punya anak ya, dia ngerasanya kayak nggak bagus lah gitu seorang anak bertindak seperti itu. Karena memang gimana pun juga kayaknya menurut dia ya orang tua tuh mau meninggalkan sesuatu untuk anaknya. Tapi untuk di bagian ini mungkin aku agak setuju nggak setuju kali ya, karena memang ada orang tua yang memang berpikiran seperti itu, tapi ya ada juga orang tua yang tindakannya memang mungkin tidak baik gitu ya ke anak, yang meninggalkan luka-luka buat anaknya, itu kan juga ada ya. Apalagi si penulisnya ini baru sekali ketemu dengan keluarganya. Jadi menurutku agak terlalu cepat aja sih ngambil kesimpulan. Mungkin ini satu lagi deh ya, cerita yang menurutku juga cukup sedih ya. Jadi ini hubungan bapak dengan anak perempuannya. Jadi si anak perempuannya ini juga tinggalnya terpisah dari bapaknya. Seperti yang tadi aku bilang ya, kayaknya memang banyak lansia yang tinggalnya sendiri nih di Korea Selatan. Terus juga aku sempat baca-baca, memang kayaknya kasus orang meninggal sendirian di Korea Selatan dan di Jepang itu juga semakin meningkat ya. Sedih banget sih. Nah, jadi lanjut. Jadi si bapaknya ini tinggal terpisah dengan anak perempuannya. Terus, tapi anak perempuannya ini memang cukup sering ngontek-ngontek bapaknya gitu ya. Walaupun dia jarang datang, tapi dia sering misalnya kayaknya WhatsApp atau telepon gitu selalu ada. Terus anaknya ini sebenarnya juga kadang suka minta pengen ketemu, jadi dia pengen nyamperin bapaknya gitu. Cuman bapaknya bilang, "Ah udahlah nggak usah, kamu kan sibuk, banyak kerjaan, udah nggak apa-apa," gitu. Padahal ternyata bapaknya itu sakit dan anaknya nggak tahu. Tapi anaknya mungkin nggak tahu kalau bapaknya sakit dan nggak ngerasa ada yang aneh karena setiap dikontak bapaknya tuh masih nggak kenapa-napa, selalu bisa diajak ngobrol atau bisa dihubungin gitu ya. Tapi suatu hari akhirnya bapaknya tuh kayak udah lama nggak merespon dan anaknya mulai merasa ada yang aneh ketika diketahui ya bapaknya ternyata sudah meninggal, dan meninggalnya ya karena sakit itu tadi yang nggak dikasih tahu, dan ya udah berkepanjangan aja gitu. Makanya seperti tadi aku bilang ya, ceritanya memang sedih-sedih banget, dan ya mungkin jadi ngingetin kita akan relasi kita dengan orang tua, dengan teman-teman juga ya, dengan orang-orang terdekat di sekitar kita lah. Kayak jangan-jangan kita tuh kelihatannya deket ya, tapi nggak tahu banyak gitu tentang mereka. Dan yang menarik juga, di buku ini ada satu bagian nih yang ceritain tentang latar belakang penulisnya nih jadinya buka jasa si pembersih pembersih barang-barang orang yang sudah meninggal. Awalnya dia cerita sebenarnya karena temannya meninggal, kemudian dia bantu ngurusin pemakamannya, terus akhirnya dia kerja di pemakaman, dan setelah sekian lama akhirnya dia buka jasa sendiri gitu, yaitu jasa si pembersih ini. Dan dia cerita juga, wah itu awal-awal gitu ya dia buka jasa pembersih ini, dia dapet mungkin bisa dibilang pandangan sebelah mata gitu ya, karena kayak ya gimana ya, bayangannya kayak kita ngebersihin jasad orang gitu, mungkin orang-orang sekitar akan ngeliatnya, "Ih aneh banget sih," atau malah kayak, "Ih jijik banget," gitu kan. Jadi ketemu dengan misalnya ya darah, terus mungkin pipis, dan segala macem, udah gitu pokoknya di buku ini juga digambarin secara cukup grafis ya. Ada bagian-bagian yang kalau dibaca sambil makan gitu kayak bisa ya lumayan bikin nggak nafsu juga gitu jadinya. Jadi kayak gitu, dan dia ngerasa
ya udah nggak apa-apalah dia mendapatkan cemoohan itu, karena menurut dia apa yang dia lakukan itu sebenarnya berharga gitu. Dia pengen bikin orang yang sudah meninggal ini jalannya lebih lancar dan seenggaknya ya meninggalnya dengan tenang gitu ya, karena barang-barang mereka dan sisa-sisa dari mereka itu dibersihkan. Akhirnya kayaknya sekarang sih apa yang dia lakukan tuh sudah lebih diapresiasi ya. Terbukti dengan akhirnya jadi buku, jadi series pula. Dan kayaknya juga pemberitaan tentang profesinya juga cukup banyak di sana. Yang terakhir yang mau aku kasih tahu dari buku ini adalah bab terakhir buku ini ya, tapi bukan bab yang cerita-cerita. Jadi bagian terakhir dia tulisnya gini. 7 prinsip untuk mengakhiri hidup kita dengan indah menurut pengurus barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Jadi yang pertama nih, ada biasakanlah merapikan barang untuk membangun ketertiban hidupmu. Ini adalah pesan kali ya untuk para hoarder di luar sana. Kalau misalnya aku sih mungkin dulu sering banget beli baju gitu ya. Terus pada akhirnya memang banyak yang nggak dipakai. Sekarang jadi sudah lebih irit beli baju, lebih tahu diri. Dan karena memang tahu juga nggak semua yang dibeli itu pada akhirnya akan sering dipakai gitu. Jadi banyak yang akhirnya sia-sia. Dan kalau misalnya di umur segini udah mulai beli-beli terus nggak terkendali ya, gimana kalau nanti udah puluhan tahun mendatang gitu kan, dan yang direpotin kan bukan diri kita sendiri ya, tapi justru orang-orang yang ditinggalkan. Ntar kayak, ini barang-barang beresin nih gimana? Apakah ada jasa pembersih orang-orang yang sudah meninggal di sini? Nah itu aku nggak tahu sih, aku belum cari tahu juga. Terus yang kedua, jika sulit menyampaikan secara langsung, sampaikanlah lewat tulisan. Kalau ini mungkin berkaca dari pengalamannya dia yang tadi ya, yang ada anak perempuan sebenarnya dia pengen jadi pencipta lagu, tapi ya untuk membahagiakan orang tua dia malah mau jadi dokter gigi yang hebat gitu. Jadi ya walaupun pada akhirnya nggak bisa disampaikan secara langsung, seenggaknya surat-surat itu tuh akan membukakan mata orang tuanya ya. Mungkin telat, tapi daripada nggak disampaikan sama sekali, ya mendingan ditulis aja dulu ya. Yang ketiga, simpanlah barang-barang yang penting di tempat yang mudah ditemukan. Kalau ini mungkin urusannya dengan PIN, password, terus mungkin hal-hal yang berhubungan dengan harta ataupun dengan ya legalitas gitu kali ya. Jangan-jangan kayak, ternyata punya utang tapi nggak tahu di mana atau nggak tahu ngutang ke siapa misalnya kayak gitu. Tapi amit-amit ya jangan sampai punya utang. Atau mungkin ternyata punya harta yang banyak banget tapi nggak tahu juga gimana ngaksesnya karena memang nggak dikasih tahu. Jadi ya jangan dirahasiain banget kali ya, atau ya memang udah dibikin surat wasiat gitu kali. Yang keempat, nah ini nih, jangan rahasiakan jika kamu mempunyai penyakit. Dulu tuh aku juga memang selalu takut ya kalau misalnya ternyata punya penyakit terus nggak bisa cerita atau nggak pengen cerita gitu, karena kayak menceritakan keburukan diri sendiri, entah itu penyakit atau apapun gitu. Tapi ya penyakit itu salah satunya sih yang aku takut untuk cerita dan takut untuk cari tahu sebenarnya. Tapi makin kesini memang justru tahu lebih dulu itu lebih bagus daripada taunya terlambat. Karena kalau misalnya lebih dulu bisa diobatin. Dan juga jangan disimpan sendirian karena belum tentu kita bisa mengatasi sendirian. Jadi ini nggak cuma penyakit sebenarnya sih, masalah juga. Yang kelima, nikmatilah apa yang kamu miliki. Nah kalau ini dari pengalaman penulisnya juga ya. Jadi ada cerita memang dia nemuin si orang yang sudah meninggal ini punya barang-barang. Barang-barangnya tuh masih banyak yang baru karena masih dipack-packin dan dia belum buka sama sekali. Jadi menurut dia ya ngapain beli barang-barang baru ini terus gitu kalau misalnya pada akhirnya nggak dipakai juga. Mendingan kayak ya belilah seperlunya yang emang dibutuhkan tapi memang kita akan rutin untuk pakai. Yang keenam, jalani hidup bukan demi orang lain tetapi dirimu. Ini juga ada hubungannya dengan yang tadi dokter gigi ya. Karena ya mungkin dokter gigi menjanjikan gitu kali ya, kedokteran kan. Tapi bukan panggilan hatinya di situ, jadi ya mau gimana pun pasti tetap ngerasa ada yang hilang. Yang ketujuh, yang tersisa pada akhirnya adalah kenangan saling mengasihi dengan orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, buatlah banyak kenangan indah. Dia bilang kayak masuk perguruan tinggi, punya pekerjaan mapan, punya rumah sendiri, beli mobil bagus. Itu tuh memang hal yang berharga, tapi bukan sesuatu yang akan kita bisa bawa sesudah kematian ataupun yang akan tersisa ketika ajal menjemput. Mungkin banyak juga ya, aku dapetin kayak misalnya orang tuh nunggu sukses dulu, misalnya nunggu punya banyak duit dulu untuk bisa membahagiakan orang tua atau misalnya orang terdekat gitu ya, supaya bisa ngajak jalan-jalan kemana, bisa beliin apa gitu. Tapi
Kalau misalnya nunggu terus itu juga nunggunya sampai kapan, kita nggak ada yang tahu kan. Mendingan memang komunikasi rutin dengan orang terdekat itu yang terus dilakukan gitu ya, supaya ya mungkin kita nggak bisa menuhin yang besar-besar, yang megah-megah banget, tapi seenggaknya sehari-harinya justru lebih terpenuhi gitu. Mendingan kecil-kecil tapi setiap hari daripada nunggu sesuatu yang besar tapi nggak tahu kapan dan jangan-jangan malah udah telat ya kan. Kurang lebih itu sih pembahasan soal buku ini ya. Things Left Behind. Jadi ini menurutku sih recommended untuk dibaca ya. Jadi pengingat nih soal hal-hal penting yang mungkin sering luput kita perhatikan ya. Hal-hal penting yang kecil yang terjadi di orang-orang di sekeliling kita, ini bisa jadi pengingat buat kita. Kalau misalnya kamu tertarik sama bukunya, ini bukunya diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Nanti link ke pembelian bukunya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!